Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa bertemu di pagi hari ini untuk pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, di pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Ayo, hari ini siapa yang tidak masuk? Terus periksa kerapian, sudah posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa seperti biasa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pagi hari ini anak-anak semua berangkat ya. Tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah anak-anak, di pagi hari ini kita bisa bertemu untuk pembelajaran yang selanjutnya. Tapi sebelum pembelajaran, terlebih dahulu kita akan berdoa. Yuk, dipimpin oleh siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga diiringi dengan doa pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Bu Guru di sini nanti akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran di pagi hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan bacaan sholat fardu. Yang kedua, memahami ketentuan sholat fardu. Dan yang ketiga, anak-anak mampu mempraktikkan gerakan sholat fardu. Dan yang keempat adalah mampu mengkomunikasikan ketentuan daripada sholat fardu. Nah, anak-anak sekarang bisa dilihat ini ya. Di sini ada gambar tentang gerakan sholat. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materi, coba anak-anak perhatikan dari keempat gambar di sini. Ini kira-kira sedang melakukan kegiatan apa ya anak-anak ya? Anak-anak tentunya sudah tahu ini sedang melakukan sholat. Untuk itu, anak-anak harus memperhatikan supaya anak-anak bisa melakukannya. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, di sini ada gambar yang kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum ya? Di sini ada contoh gerakan
ketika kita melakukan sholat. Ini yang pertama adalah di sini ada gambar yang pertama adalah anak sedang berdiri. Itu kira-kira anak itu sedang berdiri dan membaca apa ya? Pertama gerakan daripada sholat adalah berdiri. Berdiri menghadap kiblat, kemudian melafalkan niat. Contohnya, anak-anak sudah tahu apa belum? Bagaimana contoh niatnya sholat? Kita ambil saja contoh sholat maghrib. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal maghribi salasa rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Itu kalau niat sholat maghrib. Sholat maghrib ada berapa rakaat anak-anak? Sholat maghrib ada 3. Terus yang kedua, ini berdasarkan gambar yang di sini ada anak berdiri juga. Ini yang kedua adalah gerakan melakukan takbir. Apa itu takbir? Takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ketika takbiratul ihram di dalam hati berniat menyengaja mengerjakan sholat. Ingat anak-anak, kedua tangannya itu berada di sisi kedua telinga. Untuk gerakan yang ketiga, apa ya anak-anak? Di sini ada anak yang sedang melakukannya. Ini kira-kira sedang melakukan gerakan apa? Yang ketiga adalah setelah tadi sudah takbiratul ihram, lalu melakukan bersedekap di bawah dada di atas pusar, kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya, itu yang ketiga itu adalah gambar orang ruku dengan tumak ninah sambil mengangkat tangan ketika ruku membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi dibaca sebanyak 3 kali. Setelah melakukan ruku, bangun lagi takbir itu anak-anak. Dibaca Allahu Akbar. Setelah melakukan takbir, melakukan i'tidal. Setelah melakukan i'tidal, ada lagi apa itu? Sujud. Setelah sujud, terus duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa. Doanya anak-anak sudah tahu apa belum? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini fa'afini fa'fu ani. Ketika duduk di antara 2 sujud, yaitu dengan duduk iftiros. Terus langkah yang selanjutnya adalah setelah duduk kemudian sujud yang kedua seperti yang pertama. Setelah itu urutannya adalah duduk tasyahud akhir. Anak-anak duduk tasyahud akhir itu bagaimana? Sudah bisa ya? Yuk coba boleh dilakukan seperti contoh. Pada saat duduk tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawarruk. Setelah itu mengucapkan salam yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullah. Disunahkan berdoa. Inni as'aluka fauzal bil jannah. Yang selanjutnya adalah disunahkan salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka najata minan nari wal afwal ngindal hisab. Nah, dari contoh gerakan sholat yang tadi sudah dilihat dan anak-anak sudah ikut mempraktekkan, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan? Ya, sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, kita melanjutkan ke ketentuan sholat fardu. Di dalam ketentuan sholat fardu, itu ada yang harus dilaksanakan anak-anak. Apa itu? Kita harus tahu dulu. Ketentuan sholat fardunya itu yang pertama adalah harus tahu syarat wajib sholat. Nah, anak-anak, yang pertama itu untuk ketentuan syarat wajibnya sahnya sholat itu, yang pertama adalah
beragama Islam, artinya adalah orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang wajib mengerjakan sholat fardu dalam sehari semalam. Anak-anak, dalam sehari semalam kira-kira kita melaksanakan sholat fardu itu ada berapa ya jumlahnya? Siapa yang tahu? Ada 17 rakaat itu dalam sehari semalam. Sholat fardunya itu ada 5. Coba anak-anak ada yang tahu? Sholat fardu yang kelima itu? Sholat fardu yang 5. Yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Yang terakhir adalah sholat subuh. Kalau sholat subuh berapa? 2 rakaat. Jadi totalnya dalam sehari semalam ada 17 rakaat. Untuk ketentuan syarat wajib sholat yang kedua, kira-kira apa anak-anak sudah tahu? Baligh atau sudah dewasa. Artinya apa? Orang yang sudah baligh atau dewasa itu diwajibkan sholat. Tanda-tanda baligh bagi anak-anak yaitu seperti sudah berumur 15 tahun bagi anak-anak ataupun perempuan, atau keluar sperma setelah umur 9 tahun bagi anak laki-laki, atau sudah haid setelah umur 9 tahun itu untuk perempuan. Namun demikian anak-anak harus berlatih melaksanakan sholat sejak umur 7 tahun supaya anak-anak nanti setelah sudah umurnya bisa melaksanakan sholat dengan baik. Dan untuk yang ketiga itu syarat wajibnya itu apa? Berakal sehat. Berakal sehat di sini maksudnya bagaimana Bu Guru? Berakal sehat itu adalah orang yang sehat akalnya. Artinya bukan orang gila. Orang yang sehat akalnya itu diwajibkan sholat. Atau orang yang hilang akalnya seperti mabuk atau pingsan atau gila itu tidak diwajibkan sholat. Untuk yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Di sini apa saja sih syarat daripada sahnya sholat anak-anak? Agar sholat yang kita kerjakan sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya bagaimana? Bersuci dari hadas kecil itu dilakukan dengan wudu ataupun tayamum. Bersuci dari hadas besar dilakukan dengan mandi ataupun tayamum. Untuk yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Artinya apa? Artinya adalah badan dan pakaian yang dipakai sholat harus suci dari najis. Tempat untuk sholat dan juga harus suci dari najis. Jadi semuanya itu harus bersih. Tidak cuma badannya, tapi pakaian dan juga tempatnya juga harus bersih. Artinya adalah suci dari najis. Itu adalah syarat sahnya sholat yang kedua. Untuk syarat sahnya yang ketiga apa anak-anak? Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Artinya apa? Aurat bagi laki-laki yaitu menutup bagian tubuh antara lutut sampai dengan pusar. Bagi perempuan yaitu menutup seluruh tubuh kecuali maka dan kedua telapak tangan. Itu adalah ketentuan syarat sahnya sholat yang ketiga. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Dan untuk syarat sahnya sholat yang keempat itu apa anak-anak di sini? Mengetahui masuknya waktu sholat. Artinya bagaimana? Setiap sholat itu memiliki waktu tertentu. Orang yang akan sholat harus mengetahui waktu sholat. Jadi kita mengerjakan sholat itu harus sesuai dengan ketentuan waktunya. Untuk syarat yang kelima. Syarat yang kelima apa? Menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita sholat itu harus hadap ke
Kiblat itu apa maksudnya? Kiblat adalah arah Ka'bah di Mekah. Arah kiblat bagi orang Indonesia yaitu menghadap ke barat sedikit, serong ke kanan. Nah, dari uraian tadi yang sudah dijelaskan, yang pertama adalah ketentuan sholat fardu, itu ada syarat wajib sahnya sholat. Terus di sini yang terakhir adalah kita mengambil kesimpulan dari materi yang tadi sudah dijelaskan. Kesimpulannya apa ada anak-anak ada yang tahu? Nah, untuk kesimpulannya adalah bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim karena hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim itu sendiri. Di dalam sholat ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah mengetahui syarat sahnya sholat dan syarat rukunnya sholat. Sholat memiliki ketentuan-ketentuan waktu tersendiri. Untuk itu anak-anak harus terus belajar ya. Dari materi yang tadi sudah kita pelajari, yaitu tentang materi ketentuan sholat, apakah anak-anak sudah paham dengan materi ini anak-anak? Sebelum ditutup, ayo kita tulis dulu rangkumannya ya, untuk pembelajaran kita di minggu depan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dulu anak-anak dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.